Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiar Rizky. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang batu saluran kemih atau biasanya disebut dengan kencing batu. Mungkin Bapak dan Ibu-ibu di sini pernah dengar penyakit kencing batu, atau mungkin ada yang mengalami atau ada yang punya riwayat kencing batu. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kencing batu. Kencing batu atau biasanya disebut dengan urolithiasis merupakan keadaan terjadinya penumpukan oksalat, batu ginjal pada ureter, kandung kemih atau pada daerah ginjal. Adapun penyebab yang terjadinya dengan saluran kemih ini atau kencing batu, awalnya ada hubungan dengan gangguan aliran urin, gangguan metabolik, infeksi saluran kemih, dehidrasi, atau biasanya masyarakat suka menahan kencingnya atau BAK. Di sini terdapat dua faktor. Yang pertama ada faktor intrinsik, yaitu faktor berupa keturunan, jenis kelamin, serta usia. Biasanya juga pada faktor ini sering terjadi pada laki-laki atau berisiko pada laki-laki. Yang kedua ada faktor ekstrinsik, yaitu dari diet, konsumsi air, pekerjaan, iklim atau temperatur, atau biasanya disebut dengan pengaruh yang berasal dari lingkungan. Adapun komposisi pada batu, yang pertama ada batu kalsium. Batu ini paling sering dijumpai di masyarakat, kurang lebih dari 70-80% dari seluruh batu saluran kemih. Kandungan batu jenis ini terdiri ada kalsium oksalat, kalsium fosfat atau campuran dari kedua unsur itu. Yang kedua ada batu struvit. Batu struvit biasanya disebut dengan batu infeksi karena terbentuknya batu itu disebabkan oleh adanya infeksi saluran kemih. Kuman penyebab infeksi adalah kuman golongan pemecah urea atau urea splitter yang menghasilkan enzim uresi dan merubah urin menjadi bersuasana basah melalui hidrolis. Adapun penata laksanaannya, yang pertama ada medikamentosa, yaitu terapi medikosa ditunjukkan untuk batu yang ukurannya kurang dari 5 mm. Karena diharapkan batu dapat keluar spontan, terapi yang diberikan ini bertujuan untuk mengurangi nyeri, memperlancarkan aliran urin dengan memberikan diuretikum, minum air banyak supaya dapat mendorong batu keluar dari saluran kemih. Yang kedua ada Aswell, yaitu batu yang bentuk pemecahan batu. Batu dipecah menjadi fragmen-fragmen kecil sehingga mudah dikeluarkan melalui saluran kemih. Tidak jarang pecah-pecah batu yang keluar sedang menimbulkan perasaan nyeri kolik dan dapat menyebabkan hematuria. Selanjutnya ada eudorologi, yaitu tindakan invasif minimal untuk mengeluarkan batu saluran kemih yang terdiri atas memecah batu dan mengeluarkannya dari seluruh kemih melalui alat yang dimasukkan langsung ke dalam saluran kemih. Selanjutnya ada bedah laparoskopi, yaitu mengambil batu dari saluran kemih. Saat ini berkembang dan paling banyak digunakan untuk mengambil batu ureter. Baik, bapak-bapak atau ibu-ibu, apakah tahu cara pencegahan kencing batu? Di sini saya akan menjelaskan cara pencegahan agar tidak kekambuhan lagi. Jadi cara pencegahannya yaitu setelah batu dikeluarkan dari saluran kemih, tindakan selanjutnya tidak kalah penting adalah upaya menghindari timbulnya kekambuhan ya bapak-bapak ibu. Jadi pada umumnya pencegahan itu yaitu menghindari dehidrasi dengan minum cukup dan diusahakan produksi urin sebanyak 2-3 liter per hari. Diet untuk mengurangi kadar zat komponen pembentukan batu dan aktivitas harian yang cukup dan pemberian medikamentosa. Mungkin itu saja edukasi yang saya berikan atau penyuluhan tentang kencing batu. Semoga bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.